Halo semuanya. Wah. Kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa berapa aja yang cocok. Energinya mungkin vice versa atau kebolak-balik. Boleh timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa, yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Itu. Jadi kali ini temanya kita membahas tentang apa ya? Koneksi kamu sama dia. Gitu. Kalian yang merasakan koneksi sama seseorang ya. Ya kalau kamu ngerasa ya aku ada semacam koneksi dengan dia, dengan ini, dengan yang ini, yang itu, atau yang mana lah ya. Bisa koneksi soulmate, twin flame, mirror, koneksi spiritual ya. Twin flame, soulmate. Apa aja? Kita clarify. Kita cek energi tentang kamu dan dia. Jadi ini ada energi divine feminine sama divine masculine. Tidak terbatas gender, apapun jenis kelamin kalian, kita ya sesuaikan. Kamu tuh masuk ke energi feminin atau energi maskulin. Jadi ya sesuaikan ya. Oke, kamu bisa aja feminin, dia bisa aja maskulin atau kebalik. Oke, aku mulai. Shuffle dulu ya. Koneksi kalian. Oke. The artist. Ini kamu yang ngerasa feminin. Jika kamu merasa kamu energi feminin ya, aku ngelihat ya kamu berusaha tenangkan diri kamu. Kamu merasa ingin melepaskan beban-beban dalam koneksi ini. Soalnya nih koneksinya berat ya. Apapun kalian ya, entah koneksi apa. Yang jelas ini berat banget koneksi kamu sama dia. Ya hitung aja, udah berapa bulan, udah berapa tahun ngerasain sakit, sedih, nangis. Bahkan ini beberapa sempat ngerasain ya, aku sempet loh berantakan gara-gara koneksi ini. Aku sempet kayak nggak karuan berkoneksi sama dia. Mungkin kamu ada yang ngerasa gitu. Tapi sekarang atau kedepannya kamu mulai bisa melepaskan satu persatu energi yang udah nggak sesuai lagi buat kamu. Kalau kamu rasa ada energi negatif, ada energi toksik yang harus dilepas, ya lepasin. Atau ya bisa aja masih berharap sih sama dia, cuma nggak terlalu menggebu-gebu lah, nggak usah terlalu excited, nggak usah terlalu gimana-gimana juga. Emang kalau kita twin flame harus gimana gitu ya. Udah ada sih mindset, pola pikir kayak gitu. Kamu ngerasa ya udah kalau aku twin flame dengan dia, emang kenapa? Kan nggak harus gimana gitu ya kan. Jadi lebih kayak kamu memahami koneksi ini kan juga karena ada maksud tertentu. Bisa aja sebuah pengalaman berharga, bisa aja ini pelajaran berharga. Tapi kamu juga tetap berserah sama yang maha kuasa. Kalau memang nanti Tuhan membuat takdir kalian bisa bersatu, ya
Ya aku mau. Beberapa gitu, tapi ada beberapa yang kayak ya udah nggak usah lagi lah gitu. Itu sih yang jelas sih, toxic toxic itu udah mulai dirilis ya, energi negatif itu mulai dari nggak berharap, nggak terlalu berekspektasi. Ya mungkin beberapa masih ada berharap, tapi nggak terlalu berlebihan berharapnya. Oke, sekarang kita lihat ya, kalau dia gimana si maskulin. Dia seperti apa? Thank you God. Oke, ini ada angel over me. Wah, ini beberapa dari mereka. Dia merasa seperti ada energi positif yang menghampiri dia. Mungkin karena ini berawal dari kamu awakening, kamu terbangun spiritualmu. Ya terlepas dia tahu atau enggak, kamu udah kenal tarot, kamu udah sespiritual ini. Ya terlepas dari dia mengetahui itu atau enggak ya, pokoknya energi kamu ngaruh ke dia. Itu sebenarnya secara apa ya, tersirat. Ya kelihatan kalian itu memang koneksinya kuat. Contoh nih, kamu udah mulai tenang, atau kamu tidak terlalu menggebu-gebu, atau ya kamu udah mulai ngerilis hal-hal negatif atau energi yang selama ini bikin kita berantakan, atau ya uring-uringan itu udah kamu lepasin energi seperti itu. Nah dianya di sana jadi kayak ngerasa ada energi positif menghampiri dia, dan energi positif itu dari kamu. Terutama mirror ya. Kalau energi mirror, kamu sudah diberikan energi lebih baik, ya itu terpancar ke dia. Dia dapat tuh vibrasi yang baik dari kamu. Dia yang tadinya mungkin juga meledak-ledak, uring-uringan, sekarang dia bisa merasakan ketenangan. Kayaknya aku mulai berpikir jernih deh. Kayaknya aku udah mulai sadar deh. Kayaknya ya aku juga salah gitu, atau ya memang aku salah. Sini kayak positif banget mungkin yang menghampiri dia. Tapi orang yang seperti ini nggak bisa langsung 100% berubah. Ya, ciao Bella. Apalagi ini orang yang emosionalnya itu nggak stabil, orang yang sensi, mudah emosi ya, atau ya egonya tinggi gitu ya, nggak semudah itu Ferguson ya. Kadang ada loh perasaan dia, ya aku punya salah sama kamu, aku sadar sih aku tuh gini ya, aku ngerasa bersalah sih udah bikin kamu gak nyaman, komunikasi kita gak jelas, relasi koneksi ini gak jelas, aku gak terbuka sama kamu gitu. Ini ada juga yang kayak dia mungkin pola pikirnya itu loh, mindsetnya belum berubah. Gitu kan, kita manusia itu kalau belum mengubah pola pikir menjadi lebih baik, masih sulit berubahnya, atau berubahnya masih setengah-setengah. Jadi mau dia dapat energi positif dari kamu juga, atau dia merasakan vibrasi energi kamu yang positif, tapi kalau basic dalam dirinya itu akarnya masih goyah, ya gitu, masih mau terombang-ambing lagi, dipengaruhi lagi, dikendalikan lagi sama yang lain. Tapi ya ini mungkin bagian dari siklus karmanya dia. Mungkin dia harus ngelewatin itu. Ya. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu sih harus ngelakuin apa-apa lagi kalau kamu merasa udah ngelakuin yang terbaik. Mau ngelakuin apa lagi coba ke dia. Apalagi kalau ini komunikasinya benar-benar dibatasi, atau dia nggak respon kamu, dia nggak
reaktif lagi ke kamu. Udahlah. Coba cintai diri sendiri dulu, sayangi diri kamu. Kadang kalau kamu perhatikan diri kamu, menghargai diri kamu kan, dia jadi bisa nanti menghargai kamu dan gak sepele lagi sama kamu. Gitu ya. Kita lihat lagi. Tapi ini beberapa si maskulin ya, dia atau nih vice versa. Bisa juga kan ini energi mirror, ya kan? Energi mirror itu mirip lah energi kamu dengan dia. Kadang kamu merasa aku mau lanjutin hidup, dia juga kadang mikirnya gitu. Mungkin dia memang bukan orang yang bisa menyelesaikan masalah. Dia mungkin orang yang sekarang ngerasa ya udah gak sanggup kali berhadapan dengan kamu. Gak ada kekuatan, gak ada kesanggupan menghadapi kamu, kayak gitu. Atau dia merasa ya mau ditaruh mana muka aku udah terlalu malu, udah terlanjur kayak merasa bersalah banget. Ini terutama dia yang pernah menyakiti ya. Dia mau aja kayak melanjutkan hidup gitu dengan yang lain bahkan, atau dia fokus sama yang lain. Tapi ya gitulah, itu semua kan tentang energi. Nah kalau kita mendalami batinnya, tetap kalian itu saling kontak batin sebenarnya. Contoh, kalau aku ngerasa ya, kalau aku melepas, misal ini kamu ya, misalnya ini kamu tapi bisa kebalik, bisa dia. Kalau kamu ngerasa, aku ngerasa kalau ngelepas gini ya, ikhlasin semua, aku ngerasa kayak energi dia mau mendekat deh. Nah seperti itu. Kadang ya di alam bawah sadar kita mau ngerasa gitu. Ketika aku mau beranjak pergi, kayak dia mau mendekat, atau dia kayak mau ngejar aku gitu. Dia juga di batinnya kadang ngerasa aku punya feeling kayaknya kamu mau beranjak pergi ya. Terus batinnya memberontak, aku gak terima gitu. Janganlah menjauh, janganlah cuekin aku, jangan biarin aku pengennya kamu kayak waktu itu, kejar aku, inisiatif, bujuk-bujuk aku. Nah dia seperti itu. Makanya nih kalau twin flame, energi mirror, ada tuh istilah runner and chaser. Ya kalian kan beberapa udah tahu tentang itu. Jadi di saat kamu menggebu-gebu, waktu itu kan dia kayak makin lari gitu, makin menjauh. Coba kalau kamu, giliran kamu yang berlari, dia yang bakalan ngejar kamu. Tapi dalam konteks bukan tentang sengaja kejar-kejaran, karena cinta bukan soal kejar-mengejar, tapi kayak ya kamu tuh ikhlas, kamu melepas, bukan dalam arti kamu tuh pengen dikejar, enggak. Kalau kamu benar-benar tulus mengikhlaskan, di situ dia baru kejar kamu. Tapi kalau kamu sengaja lari untuk dikejar, belum tentu dia kejar kamu. Gitu, bisa vice versa. Ya beberapa gitu kak. Jadi ini beberapa kalian, ya kadang kamu ngerasa apa aku aja yang ngerasain ngebatin ke dia ya? Apa koneksi ini hanya halusinasiku? Apa ini ilusi buat aku? Apa aku aja yang ngerasain ini? Aku gak mau lah kalau hanya aku yang ngerasain. Aku maunya dia juga ngerasain. Sakitnya, sedihnya koneksi ini. Ya basically sih sebenarnya dia ngerasain. Namanya juga ini kan koneksi spiritual,
dua jiwa gitu, jiwa kamu dan jiwa dia. Dan kalau ngebahas koneksi spiritual itu bisa sampai mendalam sebenarnya, karena kita kan ngorek batin, ngorek sampai dalam, batin terdalam gitu. Jadi nggak pernah habis sebenarnya untuk belajar dan belajar lagi. Kayak misalnya kamu mungkin harus mengerti dulu basic tentang energi di alam semesta ini seperti apa, tarik menarik itu seperti apa, sebab akibat itu seperti apa. Terus ya itu tadi tentang twin flame, soulmate, terutama twin flame ya. Ya sebenarnya sih dia ngerasain kayak gitu juga ke kamu, apalagi beneran mirror kan. Kadang dia bertanya-tanya nih dalam dirinya, Ciao Bella, Rangga, kenapa ya gue mikirin lo aja gitu? Apa ini memang karena gue sayang banget ya sama lo? Atau gue kangen? Atau lo di sana mikirin gue, makanya gue mikirin lo? Nah, jadi sebenarnya ya ini koneksi yang luar biasa banget. Harus terus belajar. Kadang kan kita takut nih, kita kegeeran. Misal, ya aku mikirin dia karena dia mikirin aku. Lebih bagus sih cek energi, kalau aku rasa ya. Kamu bisa cek energi lebih detail, kayak kamu perhatikan video tarot, zodiak kamu kah, zodiak dia, atau pilih kartu, general reading, atau yang spesifik personal reading, biar kamu tahu nih, aku kepikiran dia ini karena apa ya? Apa karena dia mikirin aku di sana, atau ini energiku? Gitu, kakak, tante, om. Ya, seperti itu. Kemudian, ini kan ada juga bertambah pengetahuan kamu, kayak awalnya sih aku percaya nggak percaya gitu tentang koneksi ini. Mungkin kadang beberapa kalian ngerasa gitu, tapi dijalani memang kerasa banget. Contoh, ya aneh aja gitu ya, entah di malam hari atau ya kamu bisa aja ngerasain ada yang bergejolak di batin kamu, kayak dada kamu sesak lah, atau kamu ngerasa tiba-tiba sedih teringat dia. Terus kalau ada momen tertentu kamu teringat, kamu bisa senyum-senyum sendiri. Kadang ya bisa dibilang aneh gitu, cuma itu nyata gitu, kayak ya kamu ngalamin, jadi kamu merasa ya aku gali lagi lah info tentang ini, info tentang energi seperti ini. Jadi ini kuat banget energi kamu mencari pencerahan. Ada yang ini hampir tiap hari nonton tarot gitu, dari pagi sampai malam. Ketiduran masih nyala tarotnya. Besok lanjut lagi kerja, bisnis juga, lagi usaha juga, tarotnya nyala. Ya it's okay lah, itu kan hak kamu ya. Kalau kuota kamu kenceng ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi dia tuh di sana, apa ya? Sedih sih sebenarnya yang dia rasain, karena dia tuh merasa semua terasa kayak abu-abu, kayak teka-teki yang nggak bisa dia pecahkan. Kamu kan udah kamu pecahkan jawabannya lewat tarot, kamu tahu energi kamu, energi dia gitu. Kamu jadi tahu, oh ternyata kita sama-sama begini. Nah kalau dianya enggak, dia nggak tahu memecahkan teka-teki ini gitu. Jadi kayak misalnya nih, kalau kamu bermimpi tentang dia, kamu tahu, oh ternyata dia ini ngebatin sama aku. Ya aku mimpin dia memang karena ada ikatan batin, memang dia mau bicara lewat batinnya, tapi tersampaikan lewat mimpi doang gitu. Nah kalau dia, tiba-tiba dia mimpin kamu, habis itu dia bingung, aku harus di mana ya, aku mimpin kamu nih, ya gitulah.
Dia bingung cari jawabannya. Jadi dia ini kepoin kamu. Aku coba lihat sosmed kamu lah, cari tahu tentang kamu. Kayak penasaran gitu sama kamu. Terus pas dia cari-cari kamu di sosmed, ternyata kamu tidak terlalu aktif. Sedih lah dianya. Terus, ya kalau kamu privacy hidup kamu di sosmed, sedih juga lah. Jadi dia ini depresi. Beberapa ada yang kayak frustasi. Kasihan kalau dilihat. Apalagi kalau posisinya lagi terpuruk ya. Ini kalau dia sama yang lain, dia lagi bermasalah, lagi konflik. Atau ya dalam kerjaan apa keuangannya gitu, kacau balau. Ada konflik juga tentang keluarga. Ada konflik juga sama yang lain gitu. Jadi ya udah, hancur banget sebenarnya hatinya gitu. Itu ada Cancer ya, Pisces, Scorpio, Sagittarius, Leo, Aries, Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Banyak ya. Kita lanjut. Nah, dia itu pengen bilang sama kamu, aku sebenarnya pengen loh kita kayak waktu itu lagi. Aku pengen deket lagi sebenarnya sama kamu. Tapi aku ngerasa aku tuh masih berantakan, masih kacau balau. Jadi berantakan ini bisa banyak hal. Bisa yang terlihat, bisa yang gak terlihat. Contoh, kamu lihat dia nih, atau kamu perhatikan dia di mana, atau di sosmed, atau di mana gitu ya. Oh iya, dari penampilannya dia kayak nggak terurus. Oh iya, dia tuh kayak beda banget ya sekarang. Kayak orang yang lemes, kayak letoy gitu, atau ya gitu. Kayak orang sakit kah? Kayak orang lagi banyak masalah. Kelihatan. Tapi beberapa kalian yang kayak, aku lihat dia nih, entah di mana ya, di sosmed bisa atau di mana, dia kayaknya baik-baik aja, dia bahagia kok, say. Ya gitu. Ya berarti energi berantakannya itu yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu apa? Bagaimana dia dengan yang lain, bagaimana dia di rumahnya, bagaimana dia di kerjaannya, bagaimana dia dengan bisnis atau keuangannya. Di situ mungkin yang berantakan. Tapi kan ya dia malu lah nunjukin itu, Kak, Tante, Om, gitu ya. Ini kondisinya sebenarnya ya, dia mau bilang, ya kamu nggak tahu aja seberapa emosi aku belakangan ini. Ini orangnya emosi banget nih. Kayaknya hubungan dia sama siapa gitu kayak ada aja sih konflik ya. Sama siapapun itu. Tuh, dia rindu banget sama kamu. Berapa kali muncul tentang kerinduan. Rindu, ini ada yang suka lihat foto kamu atau ngebayangin wajah kamu. Tuh. Dan ini ada ya, bisa kamu ya atau dia menunggu divine timing aja, waktu yang tepat. Kadang ada beberapa kalian yang merasa, ya aku yakin kok dia akan komunikasi, akan ketemu sama aku, tapi di waktu yang pas, di waktu yang tepat. Entah kapan, mau cepat atau lambat gitu. Tapi beberapa kalian ada yang ngerasa, ya udahlah aku bodo amat. Mau ada waktunya, mau nggak ada waktunya ya udah. Tapi kalau dia ya Kak, si masculine ini, dia menanti sih waktu itu. Kayak berharap maunya adalah waktu kita untuk bicara, untuk ketemu. Jadi dia tuh kayak orang yang, ya aku nggak punya planning apa-apa, aku nggak punya rencana apa-apa.
Aku juga nggak tahu harus gimana ke kamu, tapi aku yakin ada kok waktunya. Nah, bisa ketemu atau bicara. Oke, ini ada Pisces nih. Pisces, ada yang mau bicara sama kamu. Ini tuh ada juga Libra. Tapi Libra sudah menatap ke depan ya. Bisa vice versa. Ada juga sih Aquarius, Taurus. Ini beberapa Taurus ada gejolak batin ya, kayak yang ngerasa aja terkoneksi sama seseorang tapi sulit bersatu gitu, atau sulit bersama. Kalau Leo ini ya kamu masih diincar sih sama orang ini ya, atau Leo mengincar seseorang. Dan ya kalau Sagittarius mungkin ada beberapa pilihan ya, kamu maunya yang gimana. Mau sama siapa. Ya itu sih. So tidak harus patokan dari zodiak itu. Zodiak bisa energi aja. Kayak gini nih, ini ada Scorpio. Sebenarnya yang dicintai Scorpio adalah ini. Tapi kamu sama siapa Scorpio? Atau dia sama siapa? Nah, itu ada beberapa gitu. Beberapa tentang keluarga. Ya harus memihak ke keluarga kah? Harus fokus ke kerjaan lah, seperti itu. Tapi di sini apa ya? Ya banyaklah hikmah yang bisa kita petik ya. Banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Koneksi kayak gini tuh sebenarnya nggak usah dipusingin juga gitu kak. Kan kalaupun twin flame ya kalau bersatu pasti ada jalannya. Tapi kalau enggak juga ya nggak usah terlalu dipusingin gitu. Nggak semua twin flame kok mesti bersatu. Ada yang bisa kayak ya udah dia partner jiwaku, dia partner jiwa kamu, kita keluarga jiwa aja. Karena ini ada juga yang si masculine-nya ya, orang yang diring sama kamu kadang ngerasa gini loh, aku tahu nih aku on off, aku nggak jelas juga, atau ya energi aku tuh ya aku datang pergi lah. Tapi itu sebagai bentuk kalau aku sebenarnya belum siap kehilangan kamu 100%. Misal kalau aku melepas, aku menjauh, aku menjalani hidup aku tanpa kamu. Nah kalau aku misalnya muncul lagi, kembali lagi, ya itu tandanya memang aku gak siap kehilangan kamu, gak siap 100% melepaskan kamu gitu. Ini bisa karena ya dia merasa kamu yang paling mengerti dia, menerima apa adanya, atau kamu yang bisa perhatian sama dia, yang bisa bantu dia. Beberapa gitu. Tapi ini ada perasaan dia ke kamu. Ya sampai kayak gini sedihnya. Kan kalau seseorang yang dia bisa sedih mengingat kamu tuh tandanya dia mencintai kamu. Cuma dia mungkin belum mengerti arti cinta yang sesungguhnya. Bahwa cinta itu harus tulus, harus begini, harus begitu. Tapi ya udahlah. Minum dulu kak. Ya inilah orang yang kamu cintai. Terlepas dari kelebihan kekurangan dia, ya berkoneksi dengan dia ini banyak loh pelajarannya. Kamu bisa sespiritual sekarang juga kan karena mengalami koneksi dengan dia. Atau bersyukur aja sama yang maha kuasa. Orang yang dihadirkan di kehidupan kita, di batin kita, itu kan bukan sebuah kebetulan. Bisa aja memang ada maksudnya, tujuan dari yang di atas, supaya kita ya bisa mendekatkan diri sama yang maha kuasa, bisa memperbaiki diri, kamu juga bisa belajar mencintai diri sendiri gitu. Kamu juga bisa terus-menerus belajar dari kehidupan ini, percintaan ini. Kan dari koneksi ini juga kamu bisa belajar tentang ya ternyata energi itu sangat
berpengaruh di kehidupan kita. Kan kalau koneksi gini ya kak, kita tidak bisa menyimpulkan dengan apa yang kita lihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga. Nggak sebatas itu kan, tapi lebih kayak hati kita tuh dipakai, intuisi dipakai, feelings, perasaan itu dipakai gitu. Jadi kita kayak ngerasa ya ternyata alam semesta ini punya energi yang nggak semua orang bisa merasakan. Jadi ya kamu salah satu orang yang memang bisa merasakan energi-energi seperti ini. Jadi ya syukurilah itu. Semoga kan dengan ngerasain interaksi energi-energi gini kamu jadi peka terhadap semesta, dan kedepannya kamu jadi ngerti bagaimana menyikapi hidup, menyikapi ujian-ujian hidup gitu. Ya terlepas dari dia ini bakalan benar-benar berubah atau lambat berubahnya, tapi kan setidaknya ada loh perubahan dalam diri kamu menjadi lebih baik gitu. Dan beberapa kalian ya jadi kayak orang yang bisa aja kamu jadi seorang healer nantinya. Kamu bisa sebenarnya nanti nolong orang lah, atau ya karena kamu udah ngerasain hal-hal pahit gini, jangan-jangan kamu bisa jadi tempat curhat orang atau kamu nanti jadi bisa menginspirasi, atau kamu bisa jadi tempat sharing gitu, atau kamu nanti bisa jadi seseorang yang ngasih nasihat, atau setidaknya pendengar yang baik lah. Jadi kan kalau kamu udah merasakan koneksi seperti ini, kamu jadi kayak orang yang apa ya, pola pikir kamu tuh udah berbeda dari sebelumnya. Kamu menjadi orang yang apa adanya. Kamu mengikuti alur semesta, alur yang di atas. Kamu menjadi orang yang gak duniawi lagi, gak akan menghakimi orang, karena kamu udah tahu rasanya begini, begitu. Ya, bagus sih nantinya gitu. Oke, itu Leo, Sagittarius, Aries, Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Pisces, Libra, Gemini, Aquarius. Nah, Cancernya kuat ya sama Pisces. Ini tentang intuisi berarti. Jadi ya sadar gak sadar dia juga di sana intuisinya makin bagus gitu. Aku ngerasain seseorang ini di sana kadang mau ngomong di dalam batinnya ya. Kayak misalnya nih, Rudolfo, gue mikirin lo nih hari ini. Lo mikirin gue nggak? Nah ada yang kayak gitu. Iya kak, Yolanda ya. Yolanda, lu kangen gak sih sama gue? Gue kangen nih sama lo. Nah itu kadang dia mau ngomong kayak gitu. Lihat foto kamu aja dia bicara dalam hati, kayak ya aku pengen banget ada di dekat kamu sekarang. Apalagi kalau orang ini lagi sakit ya, atau lagi ada masalah keluarganya, ada siapa gitu yang sakit, atau ada insiden, ada kejadian buruk dalam kehidupannya, itu kan dia terpuruk banget. Di situ sebenarnya dia butuh support kamu, cuma dia diam aja gitu. Ya ketika diam gitu ya jadinya interaksinya lewat energi gitu ya. Ya sampai di situ dulu lah. Ini memang beratnya kalau kalian itu nggak bisa punya hubungan yang jelas. Kalau nggak bisa punya hubungan yang jelas kan jadi kayak ya gimana ya arahnya ke depannya gimana ya. Itu kan bisa aja memang ada sesuatu atau beberapa hal yang memang udah fatal, atau memang kayak sulit banget ya. Ya kita bisa aja bilang kita berjuang, kita begini begitu, tapi kan kadang nggak semudah itu ya kak ya. Apalagi nih kalau beberapa ada pihak ketiga, pihak ini pihak itu, kadang dia sulit mengambil keputusan, atau kamu juga gitu. Bisa juga kalau memang udah berbeda. Jadi ya jadi mengertilah kalau cinta itu juga harus ikhlas ya. Cinta itu juga harus benar-benar menerima satu sama lain.
Kalau memang dia nggak bisa bersama kamu, ya mau gimana lagi. Atau kalau kamu nggak bisa bersama dia, ya mau gimana gitu. Tapi pada akhirnya kalau kita merasa kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, atau kita nggak berdaya, ya doain aja semoga Tuhan dan semesta yang bekerja gitu. Oke? Oke lah. Sekarang aku kasih tahu huruf dulu ya. Huruf ini di nama dia, nama kamu, kalian, atau beberapa. Oke. Ini ada G. Ini ada S. Ada E. Ada W. Ada Y. Oke, ada T. Ada T ya. Oke. Ada F. Ada R. Ada I. Ada A. Ada N. Ada D. Oke. Ada B. Ada M. Ada K. H. X. Sama J. Wah. Oke, sekarang kita lihat wilayahnya ya. Bisa wilayah dia, kamu, kalian, beberapa aja. Pernah ke tempat ini dari sini atau pengen ke tempat ini? Madiun. Madiun. Korea. Probolinggo. Probolinggo. Ada Singapura. Mataram. Lampung. Cianjur. Oke. Jogja. Bangka Belitung. Ada Padang. Tegal. Kerawang. Jombang. Jambi. Oke. Mojokerto. London. Medan. Wah. Makassar. Jumping cardnya ada Ternate. Brunei Darussalam. Italia. Ada yang pengen kah ke sana? Ada Prancis. Oke, Sidoarjo, Cirebon, Banyumas, dan Sumedang. Oke, bottom of the deck, Samarinda. Mungkin beberapa aja yang relate atau vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.